Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Hafian Noval. Kali ini akan membawakan video terkait dengan pencatatan keuangan yang mana pecahan dari manajemen keuangan usaha dasar. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa melihat modul yang telah saya bagikan. Untuk materi dari manajemen keuangan ini, saya mengambil sumber dari latihid.com. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapat sumber lebih lengkap, silakan langsung mengunjungi www.latihid.com. Nah, untuk di video ini saya akan menjelaskan yang bagian pencatatan keuangan sederhana, yaitu laporan laba rugi dan juga neraca. Jadi, dalam sebuah usaha, Bapak Ibu penting sekali untuk Bapak Ibu memiliki pencatatan keuangan walaupun itu sangat sederhana. Yang penting Bapak Ibu punya agar mengetahui sebenarnya berapa banyak keuntungan yang saya dapat, uangnya kemana dan kemana begitu. Jadi, penting sekali untuk memiliki laporan laba rugi dan juga neraca ini. Oke, langsung saja saya mulai di laporan laba rugi. Bapak Ibu bisa mencatatnya per bulan, misal Bapak Ibu ingin mencatat laporan laba rugi di bulan Januari 2020. Di periode ini, Bapak Ibu kebetulan menghasilkan 1000 produk dan produk tersebut laku semua. Saya catat di sini. Dengan harga jual produk 5.000 per pieces. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu berhasil menjual 1000 produk dengan harga 5.000 per pieces. Bapak Ibu dapat menulis pendapatan di sini. Jadi produk, misal Bapak Ibu memiliki produk keripik pisang yang mana harganya 5.000 per bungkus. Keripik pisang. Di sini Bapak Ibu tinggal mengkalikan 1000 dikali harga jual tanpa dikurangi apapun. Jadi 1000 dikali 5.000 sama dengan 5 juta rupiah. Untuk totalnya Bapak Ibu bisa dengan menggunakan rumus, menulis di bagian sini dengan sama dengan sum, tekan tombol shift di perangkat Bapak Ibu, kemudian klik bagian ini hingga di sini, ditutup kurung, enter. Nanti dia akan otomatis menambahkan angkanya sendiri. Misal di sini Bapak Ibu menambah penjualan menjadi ditambah 20.000. Nanti dia akan otomatis menambah di sana. Oke, selanjutnya untuk biayanya, Bapak Ibu jika membaca modul yang telah dibagikan, itu ada pengertian terkait dengan HPP atau harga pokok produk, yang mana biaya operasional yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah produk. Misal untuk keripik pisang ini, HPP-nya seperti biaya bahan baku, pisangnya, kemudian minyaknya, gulanya, dan sebagainya, itu membutuhkan biaya sekitar 2.000 per pieces. Nah, karena Bapak Ibu memproduksi 1000 produk juga, berarti Bapak Ibu tinggal mengkalikan 2000 dikali 1000 produk. Berarti modal Bapak Ibu untuk memproduksi, modal operasional untuk memproduksi 1000 pisang yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maaf, ditulis di sini HPP pisang, keripik pisang. Rp2 juta. Nah, untuk biaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel sendiri itu merupakan biaya yang bergantung pada
kuantitas produk yang dihasilkan. Misalkan harga biaya variabel antara jika Bapak Ibu memproduksi 500 produk dengan 1000 produk, itu akan berbeda biaya variabelnya begitu. Jadi untuk totalnya sama dengan rumus yang tadi. Tinggal diklik di sini, shift, tahan shift, klik di sini, tutup kurung, di enter saja. Gitu. Kemudian untuk laba kotor. Nah, laba kotor ini merupakan pendapatan dikurang dengan biaya variabel. Itu adalah laba kotor. 5 juta dikurang 2 juta. Bapak Ibu bisa menggunakan perhitungan di sini. Sama dengan klik saja total pendapatannya. Kemudian klik simbol minus pada perangkat Bapak Ibu. Kemudian klik di total biaya variabel, di enter. Nah, nanti akan keluar laba kotornya berapa. Nah, selanjutnya ke biaya tetap. Jadi perbedaannya dengan biaya variabel, biaya tetap adalah biaya yang berapapun produk yang dihasilkan itu, biaya itu tidak berubah. Misalkan antara Bapak Ibu menghasilkan 500 produk atau 1000 produk, itu biaya tetapnya sama. Contohnya adalah 2, yaitu biaya sewa gedung dan juga gaji karyawan. Ini dihitungnya per bulan periodenya. Jadi untuk biaya sewa gedung, misalkan Bapak Ibu produksi di sebuah rumah kecil, misal harga per bulannya disewa 500.000. Kemudian untuk gaji karyawan per bulan, Bapak Ibu membutuhkan sebesar 1.500.000. Ini 1.500.000 bisa satu karyawan, nanti tinggal dikalikan berapa karyawan yang bekerja. Jadi untuk biaya tetap ini sama, di total lagi. Sum sih sampai sini, walaupun kosong nggak apa-apa, di blok saja bagian tersebut. Kemudian di 2 juta. Jadi untuk laba bersih sendiri, Bapak Ibu tinggal mengkurangkan laba kotor dengan biaya tetap. Jadi sama dengan laba kotor. Yang tadi laba kotor merupakan laba yang didapat setelah pendapatan dikurangi dengan biaya variabel, sementara laba bersih itu didapat dari laba kotor dikurangi total biaya tetap begitu. Jadi laba kotor di sini dipencet simbol kurang, kemudian dikurangi total biaya tetap. Jadi laba bersih Bapak Ibu sebanyak 1 juta rupiah. Ya, baik, itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya berikan untuk laporan laba rugi. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita ke laporan neraca. Baik, Bapak Ibu, akan saya lanjutkan ke pembahasan terkait dengan laporan dalam bentuk neraca. Jadi laporan dalam bentuk neraca ini lebih baik dilakukan per hari. Namun jika Bapak Ibu kerepotan, bisa dilakukan secara rutin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi untuk laporan neraca ini, misal tanggal 1 Januari 2020, dalam laporan ini ada 3 aspek yang penting, yaitu aktiva atau aset yang Bapak Ibu miliki yang dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal yang menyertai usaha Bapak Ibu gitu. Untuk aset lancar, ini merupakan aset-aset atau uang yang bisa kapan saja dicairkan gitu untuk membayar sesuatu. Misalnya dapat berbentuk kas, tabungan di bank, piutang usaha atau
utang yang bapak ibu berikan ke orang lain, dan juga persediaan barang yang langsung bisa dicairkan menjadi uang tentunya. Untuk aset tetap sendiri itu dapat berupa aset yang sulit untuk dicairkan atau ditransaksikan. Jadi aset yang sifatnya tidak liquid, tidak sulit dicairkan. Seperti contohnya kendaraan. Untuk aktivanya bisa kita rincikan biayanya. Misalkan Bapak Ibu punya kas sebanyak 10 juta. 10 juta. Sementara aset di bank, tabungan di bank mencapai 10 juta juga. Kemudian ibu bapak memiliki utang yang masih ada di usaha lain atau orang lain sebanyak 1 juta. Kemudian bapak ibu memiliki persediaan barang yang apabila terjual semua dapat seharga 500, anggap saja 1 juta. Ini bisa di total. Jadi kita ganti ini ya dulu currency-nya menjadi accounting ya. Seperti ini. Untuk totalnya nanti aset lancar ditambah aset tetap. Jadi untuk kendaraan Bapak Ibu misal memiliki kendaraan seharga 15 juta. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal di total saja. Untuk aktivanya jadi sama dengan sum, buka kurung, ini sampai ke sini, tutup kurung, ditambah ini, dikurung lagi, di enter. Jadi totalnya Bapak Ibu mempunyai aktiva sebesar 37 juta. Nah, dalam neraca ini jumlah aktiva harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi rumusnya aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi ini atau dapat disingkat ALE gitu. Jadi sebenarnya tujuan utama dari neraca ini adalah mengetahui kemana perginya pemasukan dan pengeluaran saya, aset saya berapa banyak dari komposisi aset itu yang merupakan hutang, berapa banyak dari modal begitu. Jadi mungkin kita isi dulu untuk yang liabilitas. Jadi Bapak Ibu dengan aset seperti ini, dengan aktiva seperti ini, Bapak Ibu memiliki utang di bank sebanyak 17 juta. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mendapat modal dari dana Bapak Ibu pribadi tanpa berhutang itu sebanyak 20 juta rupiah. Seperti itu. Kita perlu rubah dulu tampaknya currency-nya. Ini sama, tinggal di total nanti. Bisa di copy saja Bapak Ibu. Karena jumlahnya sama 37 juta dan rumusnya nanti dia mengikuti. Ini berubah menjadi A dan ini berubah menjadi kolom baris E15 seperti itu.
Jadi seperti ini cara mencatatnya, modal Bapak Ibu berapa, utang berapa. Kemudian misal di tanggal 2 Januari Bapak Ibu kembali berhutang sebanyak 1 juta rupiah. Nah, ini untuk utang ini harus ada catatan larinya kemana. Apakah itu menambah kas atau menambah persediaan barang, ini harus tetap dicatat. Jadi karena ada penambahan utang 1 juta, Bapak Ibu melarikannya ke kas, jadi kasnya bertambah menjadi 11 juta rupiah. Seperti itu. Oke, dari saya kurang lebihnya cukup. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada saya atau mengecek sumber lengkapnya di www.latihid.com. Terima kasih.